Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Xuan Yuanrou tersenyum. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 8 kuil abadi ruang waktu terbaik dan memberikannya kepada Xuan Yuan Haokong untuk diberikan kepada para jenderal berikut. Xuan Yuan Haokongan sangat bersemangat sehingga dia memandang Siang Xuan Yuanrou dan bertanya, "Ruer, waktu untuk tantangan yang diberikan kepadamu oleh penguasa kota dari kota yang ditinggalkan adalah lebih dari 5 tahun. Maukah kamu bertarung pada waktu itu?" Xuan Yuanrou menggelengkan kepalanya, "Saya memiliki perang dengan Xiaolin lama cepat atau lambat, tetapi waktunya bukan yang bisa dia putuskan. Saya tidak menerima perang ini." "Sehat," Xuan Yuan Haokong mengangguk dan setuju, "seharusnya begitu." Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun menjelaskan secara rinci kepada Xuan Yuanrou 32 bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuil abadi, tata letak 10.000 naga yang menjaga susunan kota, dan cara mengukir pola skala naga di setiap pangkalan susunan. Xuan Yuanrou mendengarkan dengan penuh minat. Setelah memahaminya, dia menanyakan beberapa hal yang selama ini membingungkan tentang teknologi arai dan teknologi instrumen. Yang mengejutkan dan memujanya adalah Tan Yun selalu bisa mengatasi keraguannya dalam menghadapi keraguannya. Seolah-olah Tan Yun tidak tahu apa-apa. Setelah setengah bulan bersama, bantuan Xuan Yuanrou dengan Tan Yun berlipat ganda. Rumah Tuan Kota adalah taman belakang yang penuh dengan keabadian. Xuan Yuanrou tersenyum manis pada Tan Yun, "Ketika tidak ada seorang pun di masa depan, kamu tidak perlu memanggilku penguasa kota, panggil saja aku Ruer." "Oke," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ruer, aku harap kita akan selalu berteman dalam hidup ini." Xuan Yuan mengangguk pelan, sepertinya dia ingin berbicara dan berhenti. "Apa masalahnya?" tanya Tan Yun. Xuan Yuanrou berkata, "Saya ingin tahu. Bagaimana Anda mendapatkan 7 istri yang begitu cantik? Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya?" Mendengar pidato itu, Tan Yun menunjukkan kebahagiaan di matanya dan memberitahu Xuan Yuanrou tentang kenalan, dan cintanya dengan 7 istrinya. Tentu saja, Tan Yun tidak menyebutkan identitas Shen Subing sebelumnya. Setelah Tan Yun dan Xuan Yuanrou berbicara dengan baik, Xuan Yuanrou mengucapkan selamat tinggal dan pergi mengasingkan diri. Tan Yun melihat sosok Xuan Yuanrou pergi. Dia menghela nafas dalam hatinya, "Di masa lalu, kamu dan aku berdiri di posisi masing-masing, dan tidak ada yang benar atau salah. Xuan Yuanrou, meskipun aku membunuhmu di awal, kamu adalah lawan yang layak di hatiku. Saya sangat berharap bahwa kita tidak lagi musuh di dunia ini." Ketika Xuan Yuanrou kembali ke puncak Gunung Suci Xuan Yuan, dia mengorbankan kuil abadi ruang waktu terbaik dan memasuki kultivasi. Pada awal kultivasi, dia penuh dengan sosok Tan Yun. Tidak lama kemudian dia memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan mulai berlatih dalam isolasi. Dalam retret Xuan Yuanrou, Tan Yun juga memasuki praktik berpacu dengan waktu di menara suci abadi terbaik. Karena dia tahu bahwa akan ada perang besar segera. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, memusnahkan musuh yang ditinggalkan, dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan tempat yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di timur jauh, sebuah kota besar yang 3 kali lebih besar dari kota abadi Xuan Yuan mendaratkan Hongjian, kota yang ditinggalkan. Kota terbengkalai, rumah Tuan Kota. Di aula yang megah, puluhan orang tua duduk. Di kursi di aula, seorang pria berusia 90 tahun dengan tulang abadi adalah pemimpin kota terbengkalai hari ini, Long Xiaolin, yang merupakan kekuatan besar level 10 di ranah kekaisaran. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua bernama Ling Hu Yunfei. Dia adalah wakil tuan kota dan kultivasi tingkat ke-10 dari Kaisar Tanah Suci. Di sisi kiri aula, ada 20 jenderal di kota yang ditinggalkan. Di sisi kanan aula, 11 orang duduk. Jika Tan Yun dan Xuan Yuanrou ada di sini, mereka akan mengenali mereka. Karena mereka adalah jenderal kota peri Xuan Yuan di masa lalu. Pada awalnya, 9 jenderal di kota abadi Xuan Yuan datang untuk berlindung bersama ketika mereka mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Suge Xiong telah berlindung di kota yang ditinggalkan. Long Xiaolin mengangkat gelasnya dan bangkit perlahan dari tempat duduknya.
Melihat 11 Sima Yongzheng di bawah, Lang berkata, "Ini adalah cangkir anggur pertama. Tuan kota menyambut Anda untuk bergabung dengan kota yang saya tinggalkan." Kering. Long Xiaolin berkata dan meminum semuanya dalam satu tegukan. "Oke, kering." 11 orang Sima Yongzheng mengangkat gelas mereka dan bangkit dan menuangkan minuman keras ke dalam perut mereka. Long Xiaolin menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, "Gelas anggur kedua ini akan menjadi keluarga setelah semua orang di sini meminumnya. Kami bekerja sama untuk berbagi kekhawatiran dan memecahkan kesulitan untuk makhluk abadi yang unggul. Bagaimana menurutmu?" Mendengar pidato itu, 31 jenderal mengangkat kacamata mereka dan berkata dengan keras, "Bagus. Itu dia." Lama Xiaolin meminumnya dengan para jenderal lagi, memandang Sima Yongzheng dan berkata dengan cemberut, "Ada kehidupan di atas. Kita harus meratakan kota abadi Suanyuan dalam 30 tahun. Laksamana Sima tahu situasi kota abadi Suanyuan seperti punggung tangannya. Tolong beritahu saya sudut pandang pertempuran Anda." Mendengar pidatonya, Sima Yongzheng berkata, "Kekuatan keseluruhan kota abadi Suanyuan telah anjlok. Namun, penguasa kota Suanyuan Rou adalah kekuatan kelas 3 dari kerajaan kekaisaran lebih dari 10 tahun yang lalu. Tuan kota, Anda seharusnya mendengar bahwa Suanyuan Rou mengalahkan Grand Marshal dari peringkat ke-7 dari ranah kekaisaran dengan kekuatan tingkat ketiga dari ranah kekaisaran. Sekarang saya tidak tahu apakah ranah Suanyuan Rou telah ditingkatkan. Faktanya, ketika menyerang kota Suanyuan Xian, kota Suanyuan Xian akan runtuh selama seseorang mengekang Suanyuan Rou." Mendengar pidato itu, tenda dingin di mata panjang Xiaolin yang keruh keluar, "Tidak sakit. Anakku akan lulus dalam 20 tahun. Ketika anak saya meninggalkan celah." Sima Yongzheng dengan cepat tersanjung dan berkata, "Tidak ada masalah dalam menghancurkan kota abadi Suanyuan jika Anda dan tuan kota kecil keluar sendiri." "Haha, itu alam," kata Xiaolin panjang, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Laksamana Sima, penguasa kota akan mengambil selir lagi. Apakah Anda memiliki kandidat yang cocok?" Mendengar pidato itu, Sima Yong berkata dengan permintaan maaf, "Tuan kota, bawahan saya tidak memilikinya di sini untuk saat ini, tetapi jangan khawatir. Jika Anda menemukan yang cocok di masa depan, saya akan memberitahu Anda di pertama kali." "Tidak, tidak, jangan lakukan itu nanti." Long Xiaolin berkata sambil tersenyum, "Laksamana Sima, bukankah kamu punya anak perempuan? Putrimu Sima Feier. Kurasa begitu. Putrimu akan menjadi selir ke-36 dari penguasa kota." Mendengar pidato itu, Sima Yong masih tersenyum di depan, tetapi memarahi dalam hatinya, "Dasar sialan, kamu tidak bisa memanjakan putriku." Tiba-tiba, Sima Yongzheng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan tulus, "Suatu kehormatan bagi saya bagi gadis kecil saya untuk menjadikan penguasa kota seperti saya. Hanya saja gadis kecil itu tidak cocok untuk menikah. Anda tidak tahu, tuan kota. Gadis kecil itu pernah menikah dengan 4 pria. Akibatnya, keempat suami itu meninggal dengan kejam. Gadis kecil itu adalah peti mati." Padahal, itu hanya rekayasa Sima Yongzheng. "Laksamana Sima, penguasa kota itu lugas. Jika Anda tidak setuju, katakan saja. Jangan katakan kata-kata ini untuk membodohi penguasa kota." Long Xiaolin jelas marah dengan senyumnya. "Tuan kota tenang, dan semua yang dikatakan bawahannya benar." Sima Yongzheng berkata dengan tulus, "Selain itu, bawahan saya tiba-tiba berpikir bahwa ada kandidat yang lebih cocok. Wanita ini 3 poin lebih cantik dari gadis kecil itu." Mendengar pidato itu, Long Xiaolin langsung datang ke arwah. "Oh, katakan padaku." Sima Yongzheng berkata, "Wanita ini bukan orang lain, atau Suanyuan Ruo, penguasa kota-kota abadi Suanyuan. Benar-benar pria manapun harus bersemangat ketika dia melihatnya. Yang lebih berharga adalah bahwa Suanyuan Ruo tidak pernah memiliki hubungan kulit dengan seorang pria sejauh ini. Dia masih, hei, tahu." Setelah mendengarkan, Xiaolin lama menelan mulutnya dengan keras dan tidak sabar untuk mengatakan, "Laksamana Sima, padatkan citra memori Suanyuan Rou untukku. Aku akan melihat apakah dia secantik yang kamu katakan." Jadi Sima Yongzheng, dengan lambaian tangan kanannya, arogan, dan aula itu mengembun menjadi bentuk Suanyuan yang lembut. "Indah, haha,
Haha, sungguh indah. Mata panjang Xiaolin memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar dan berkata dengan pujian. Tubuhku ramping, kulitku bersalju, tanganku halus, dan pinggang kecilku tutut. Apakah akan rusak oleh angin? Matanya, khususnya, terlihat seperti safir. Mereka sangat indah sehingga hanya keindahan manusia. Kecantikan kecil seperti itu pasti milik penguasa kota. Setelah itu, Xiaolin lama menjilati air liur di mulutnya, memandang Sima Yongzheng dan berkata, itu bagus. Ketika penguasa kota mengambil Suan Yuanrou ke tangannya, aku akan menulis prestasi besar untukmu. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan cemas, Tuan kota, Anda tahu, Suan Yuanrou ingin membunuh bawahannya dan jenderal lain yang telah berpisah dari kota Suan Yuanxian. Jika Anda menikahinya, bawahan Anda khawatir dia akan mengacau. Perselisihan. Suge Xiong bergema, ya Tuhan. Jenderal lain yang mengkhianati kota abadi Suan Yuan mengangguk setuju. Long Xiaolin melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Suan Yuanrou hanyalah mainan di mata penguasa kota. Tuan kota menang. Ke-11 orang Sima Yongzheng merasa lega saat mendengar pidato tersebut. Long Xiaolin memutar tangan kanannya dan slip giok kosong muncul di tangannya. Segera, pengetahuan abadi menyusup ke dalamnya dan menulis garis di slip batu giok. Kemudian, Xiaolin lama menyerahkan slip giok ke Ling Hu Yunfei dan berkata, Wakil wali kota, pergi dan kirim slip giok ke kota abadi Suan Yuan secara langsung dan segera pergi. Semuanya aman. Kemudian Ling Hu Yunfei menerima perintah untuk pergi. Waktu berlalu, 1 tahun 7 bulan kemudian. Tan Yun, di lantai 66 Menara Abadi Ruang Waktu Terbaik, kini telah memasuki tahap ke-12 dari pemurnian negeri dongeng. Dan selesaikan kultivasi puncak 12 level dari 5 elemen tubuh pengganggu. Selama dia memasuki tingkat pertama dari alam manusia kaisar, dia dapat mengolah 13 tingkat tubuh pengganggu angin yang lebih kuat. Ada 5 elemen dalam tiran angin, tetapi atribut angin sangat menonjol. Tan Yun seperti ukiran batu. Dia duduk bersila dan terus berlatih. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Suan Yuan, di lantai 9 kuil abadi ruang waktu terbaik, Suan Yuanrou, yang sedang menutup, mendengar suara Zhang Yizong di luar aula. Penguasa kota, wakil kepala kota dari kota yang ditinggalkan, mengirim slip batu giok. Bas. Ketika kekosongan sedikit bergetar, Suan Yuan keluar dari udara tipis dari atas puncak. Zhang Yizong dengan hormat menyerahkan slip giok ke Suan Yuanrou dan pergi. Suan Yuanrou, dengan keraguan, memanipulasi pengetahuan abadi ke dalam slip batu giok. Ketika dia melihat isi pada slip batu giok, tubuhnya yang halus bergetar hebat. Tapi lihat slip batu giok yang mengatakan, Tuan kota Suan Yuan, saya Panjang Xiaolin. Tuan kota memiliki hobi ternak tua makan rumput lembut. Kudengar kamu sangat cantik dan kulitmu sangat lembut sehingga kamu bisa meneteskan air. Karena itu, aku ingin kamu menjadi wanita penguasa kota. Oh, omong-omong, Sima Yongzheng juga mengatakan bahwa kamu belum mencicipi selera pria sampai sekarang. Haha, haha, kamu dapat yakin bahwa penguasa kota sangat terampil dan akan membiarkanmu mencicipi yang paling enak. Perasaan di dunia. Tunggu, ketika serangan utama kota menerobos kota Suan Yuanxian, serangan utama kota akan menghancurkanmu hari demi hari. Tapi pada saat itu, penguasa kota akan mencuci kota abadi Suan Yuan dengan darah. Kecuali kamu tidak membunuh, tidak akan ada ayam dan anjing. Jika kamu tidak ingin merusak kehidupan kota abadi Suan Yuan, setelah kamu melihat batu giok itu tergelincir, cuci tubuhmu, dan kemudian dengan patuh membawanya ke pintu. Kalau tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Setelah membaca isi slip batu giok, Suan Yuanrou gemetar karena marah dan berkata, Xiaolin lama, aku Suan Yuanrou akan membuatmu mati. Suan Yuanrou mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya, dan kemudian kembali ke kuil abadi untuk berlatih dalam pengasingan. Waktu berlalu cepat. Dalam 20 tahun terakhir, pasukan abadi-abadi superior telah berulang kali memprovokasi di sekitar kota abadi Suan Yuan. Kemudian, kota abadi Suan Yuan tidak akan bertarung. Jenderal abadi yang unggul takut akan kekuatan Suan Yuanrou dan tidak berani mendekati kota Suan Yuanxian. Pada saat yang sama, kota yang ditinggalkan.
Kota terbengkalai hari ini cukup ramai, karena miliaran orang abadi tahu bahwa cakar naga kota kecil telah memasuki alam kekaisaran tingkat 8 melalui puluhan ribu tahun latihan dalam senjata ajaib ruang dan waktu. Di aula yang megah, Tuan Kota Xiaolin yang lama mengenakan baju besinya. Di sampingnya, dia memiliki penampilan yang bermartabat, cakar naga, dan baju besi, seperti dewa perang. Di depan ayah dan anak itu, Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya berdiri dengan rapi. Cahaya dingin di mata panjang Xiaolin yang keruh muncul, dan nada suaranya mengandung gagasan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekarang putraku telah memasuki alam kekaisaran tingkat 8, saatnya bagi kita untuk menghancurkan kota abadi Xuanyuan. Setelah tiba di kota abadi Xuanyuan, penguasa kota datang untuk berurusan dengan Xuanyuan Rou. Yang lain bertanggung jawab untuk mencuci kota abadi Xuanyuan, tanpa meninggalkan ayam dan anjing. 1,5 tahun kemudian, dipimpin oleh Xiaolin yang panjang, 20 jenderal dan 200 juta tentara dari Tanah Suci Kekaisaran tiba di luar kota Xuanyuan Xian. Melihat ke bawah dari langit, itu sangat spektakuler. Long Xiaolinang memandang seorang prajurit abadi di menara kota dan berkata dengan suara yang dalam, "Buka gerbang kota dengan cepat, dan mereka yang jatuh tidak akan terbunuh." Prajurit abadi melihat begitu banyak musuh yang datang. Meskipun dia terhalang oleh parit, kakinya gemetar ketakutan. Pada saat berikutnya, kota di lantai atas sekarang menjadi Xuanyuan Changfeng dari tingkat ke-12 wilayah manusia kaisar. Dia keluar dari udara tipis. Setelah melihat tentara di luar kota, dia terbang menuju Gunung Suci Xuanyuan dengan tampilan yang sangat bermartabat. Karena kamu tidak membuka gerbang, serangan utama kota adalah mendobraknya. Long Xiaolin, yang kini telah memasuki tingkat ke-12 wilayah kekaisaran, berkata dengan suara yang dalam dan tegas, "Semua orang serang parit kota abadi Xuanyuan." Selama Xiaolin memberi perintah, tiba-tiba, 200 juta tentara memegang senjata satu demi satu. Untuk sesaat, tenda pedang berwarna-warni, tenda pisau, bayangan senjata, tenda palu, dan bayangan virtual senjata lainnya meraung menuju gerbang kota dengan kekosongan yang runtuh. Ketika semua serangan dan pemboman berada di barisan pertahanan kota, tiba-tiba, 10.000 naga meraung bersama, dan 10.000 bayangan virtual naga emas panjang melaju di layar susunan melewati gerbang dari layar susunan di atas kota abadi Xuanyuan. Ledakan. Bang bang. Dalam suara yang memekakkan telinga, Xiaolin lama terkejut bahwa dia berpikir bahwa parit kota abadi Xuanyuan akan runtuh di bawah serangan yang begitu besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun tirai-arai bergetar hebat, tidak ada tanda-tanda akan pecah. Terus serang tuan kota sampai kamu menerobos. Long Xiaolin memesan lagi. 1 jam kemudian, Xuanyuan Changfeng mencapai kota terdalam melalui susunan transmisi dari kota luar ke kota dalam, berubah menjadi sinar dan meledak ke puncak Gunung Suci Xuanyuan. Xuanyuan Changfeng memandang dengan cemas ke kuil abadi yang berdiri di atas puncak dan berkata, "Kakak perempuan dari penguasa kota, acaranya buruk." Tuan kota yang ditinggalkan, dipimpin oleh 20 jenderal dan 200 juta tentara abadi, sudah berada di bawah kota. Begitu suara itu jatuh, Xuanyuan Rou, yang mengenakan rok putih, keluar dari udara tipis dari atas puncak dan memancarkan nafas kuat dari urutan ke-9 kerajaan kekaisaran. "Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu." Xuanyuan Rou meninggalkan sepatah kata pun dan menghilang begitu saja dari Gunung Suci Xuanyuan. "Aku harus segera memberitahu Tan Xiandi tentang ini." Xuanyuan Changfeng memutuskan dan terbang secara vertikal dari puncak-puncak keluar rumah tuan kota. Memasuki rumah master kota, Xuanyuan Changfeng langsung menuju paviliun VIP. Saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi gembira di matanya di lantai 3 paviliun VIP. Selama lebih dari 21 tahun di luar, Tan Yun menghabiskan 80.000 tahun yang sangat lama di menara. Selama periode ini, dia membutuhkan 7.000 tahun untuk memasuki tingkat pertama wilayah kaisar. Butuh 7.800 tahun dan dipromosikan ke tingkat kedua wilayah manusia kaisar. Butuh 8.600 tahun dan dipromosikan ke tingkat ketiga wilayah manusia kaisar. Butuh 9.200 tahun dan dipromosikan ke tingkat keempat wilayah manusia kaisar. Butuh 9.800 tahun dan dipromosikan ke tingkat kelima wilayah manusia kaisar.
Butuh 10.600 tahun untuk memasuki tahap ke-6 wilayah manusia kaisar. Butuh 12.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-7 wilayah kaisar. Butuh 15.000 tahun lagi untuk memasuki tahap ke-8 wilayah manusia kaisar. Akhirnya, Tan Yun menghabiskan lebih dari 500 tahun untuk mengolah tubuh angin yang dominan ke panggung Dacheng. Dengan ledakan kekuatan fisik Tan Yun, dia sekarang memiliki kekuatan besar untuk merobek dengan tangan kosong. Jika orang tahu tentang ini, mereka akan pingsan karena terkejut, bukan? Anda tahu, di atas peralatan abadi adalah peralatan Zun abadi, di atas peralatan Zun abadi adalah peralatan suci abadi, dan kemudian di atas adalah peralatan Subdao. Selain itu, tidak banyak senjata ajaib di tanah terlantar. Haha, hahaha, hahaha. Tan Yun mendongak dan tersenyum, kali ini, saya sudah berlatih untuk waktu yang lama. Sekarang tubuhku sangat kuat, ditambah dengan kekuatanku, itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan kekuatan level 9 di tanah suci kekaisaran. Jika kamu melakukan yang terbaik, kamu mungkin tidak takut dengan kekuatan tingkat ke-11 dari tanah suci kekaisaran. Selama kamu memberiku 30 tahun lagi untuk tumbuh dan melihat tanah yang ditinggalkan, siapa lawanku? Setelah senyum panjang, mata Tan Yunsing menjadi dingin. Dewa Anjing, tunggu. Suatu hari, saya Tan Yun akan meninggalkan tanah yang ditinggalkan dan membangkitkan negeri dongeng Hongmeng 9 hari, yang akan gelisah. Tidak hanya Anda, anjing Kaisar Abadi, akan mati, tetapi saya juga akan membunuh Kaisar Abadi 1 hari, Kaisar Abadi 2 hari, Kaisar Abadi 3 hari, Kaisar Abadi 4 hari, Kaisar Abadi 5 hari, sekarang. Kaisar Abadi 6 hari, dan Kaisar Abadi 7 hari dan 8 hari. Tan Yun telah memutuskan bahwa di masa depan, dia tidak hanya akan menghancurkan 9 Kaisar Abadi Hongmeng, tetapi juga membunuh semua Kaisar Abadi Siyuan dan kekacauan. Benar-benar mengganggu 11 negeri dongeng. Hanya dengan berhasil menabrak tahta, Anda dapat kembali ke dunia surgawi Hongmeng dan kembali ke rumah Anda yang sebenarnya. Berdengung. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya, yang seperti pilar cahaya yang tak terlihat. Itu naik ke langit dan tidak berhenti sampai mencapai 80 juta abadi. Anda tahu, hanya tingkat ke-9 yang kuat di tanah suci kekaisaran biasa yang bisa mencapai 80 juta mil. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanya abadi dari tingkat ke-8 di alam kekaisaran. Kekuatan jiwa kekaisaran dalam pikirannya sebanding dengan tingkat ke-9 di alam kekaisaran. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan abadi dengan kepuasan, dan kemudian memeriksa ranah semua orang di menara abadi. Yang membuat Tan Yun kagum adalah istrinya Sen Subing, yang sekarang merupakan wilayah manusia kaisar tingkat ke-11. Subing dulu layak menjadi raja ruang dan waktu. Tidak ada seorang pun di dunia surga yang bisa berlatih lebih cepat darinya. Setelah menghela nafas memuji, Tan Yun menemukan bahwa 6 istri, termasuk Xianer dan Yukin, sekarang adalah urutan ke-8 dari alam manusia kaisar seperti dirinya. Song Huixin, Namong Ruksue, Sue Zian, Puisi Murong, Sen Suzhen dan Feng Qingcheng juga merupakan urutan ke-8 wilayah manusia kaisar. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui adalah kaisar, mulai dari 3 sampai 7 tingkat. Dan Tuoba Yingying sekarang adalah tingkat ke-9 dari wilayah manusia kaisar, 1 tingkat lebih tinggi dari Tan Yun. Fang Ziqing layak menjadi jenius tak tertandingi di negeri dongeng 9 surga Hongmeng di masa lalu. Sekarang dia telah melangkah ke tingkat ke-6 dari ranah kaisar dan manusia. Kera pembunuh dewa dan singa naga emas sekarang menjadi binatang suci abadi urutan ke-6 dalam periode pertumbuhan. Di atas binatang abadi adalah, di atas binatang abadi, di atas binatang abadi, adalah binatang suci abadi. Morer sekarang adalah binatang suci abadi urutan ke-5 dalam periode pertumbuhan, raja dari 8 keluarga seperti naga dan beruang Tianluo, binatang suci singa dan harimau, dan sekarang ini adalah binatang suci abadi urutan pertama hingga ketiga dalam kelahiran. Dalam 80.000 tahun di menara, Tan Yun menyumbangkan keterampilan yang cocok untuk semua orang. Semua keterampilan ini bertentangan dengan langit. Ketika Tan Yun mengambil kembali pengetahuannya yang abadi dan siap untuk melanjutkan kultivasinya, dia mendengar suara cemas Suanyuan Changfeng di pavilion VIP, "Saudara Tan, keluar dan lihatlah."
Hal besar itu buruk. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, saat berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Xuanyuan Changfeng. Saudara Changfeng, apa yang terjadi? Xuanyuan Changfeng tidak peduli untuk terkejut bahwa ranah Tan Yun meningkat begitu cepat. Dia tampak pucat dan berkata, Xiaolin lama, pemimpin kota yang ditinggalkan, memimpin pemimpin kota muda dan 20 jenderal ke kota. Sekarang 200 juta tentara menyerang 10.000 barisan pertahanan kota naga. Lihat berapa lama barisan ini bisa bertahan. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan suaranya terdengar. Dia menyapu keluar dari pavilion VIP dan muncul di halaman. Tan Yunam memandang ke langit, tetapi melihat tirai susunan yang menyelimuti kota abadi Xuanyuan, bergetar hebat. Bagaimana dengan Tan Xiandi? Xuanyuan Changfeng berkata dengan cemas, dapatkah susunan ini bertahan 10 tahun di bawah serangan begitu banyak orang? Tan Yun mengangkat alisnya dan bertanya, 20 jenderal adalah kekuatan dari tanah suci kaisar. Apa ranah penguasa kota yang ditinggalkan dan Lao Su Long Xiaolinnya? Xuanyuan Changfeng berkata dengan jujur, Long Xiaolin dan putranya Long Chela pastilah kerajaan kekaisaran. Saya tidak bisa melihat langkah-langkah spesifiknya. Tapi kakak perempuanku dari penguasa kota dapat melihat bahwa dia entah bagaimana telah melihat orang-orang yang jauh lebih tinggi darinya baru-baru ini. Kemampuan ini belum pernah ada sebelumnya. Mendengar pidato itu, hati Tan Yun tenggelam, tampaknya Xuanyuan Rou semakin dekat untuk membuka murid dewa dari keluarga roh. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata dengan tatapan beku, di mana penguasa kota? Di mana dia? Sekarang pergi ke gerbang. Xuanyuan Changfeng berkata, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan kertakan gigi, aku sangat marah. Di antara 20 jenderal yang menyerang kota abadi Xuanyuan kali ini, ada 11 jenderal yang dulunya adalah kota abadi Xuanyuan. Mata Tan Yun Sing penuh amarah. Sima Yongzheng, aku, Tan Yun, akan segera menundukkan kepalamu. Pada saat ini, Xuanyuan Changfeng berkata, Tan Xiandi, ayo pergi ke gerbang dan lihat. Aku tidak akan pergi. Tan Yun berkata dengan tatapan tenang, 10.000 naga melindungi susunan kota dapat bertahan hingga 8 tahun dalam serangan begitu banyak orang. Jika selama periode ini, orang-orang kuat dari wilayah kekaisaran datang untuk mendukung dan menyerang barisan parit, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tan Yun tahu bahwa kota abadi Xuanyuan telah mencapai situasi genting. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, pergi dan beritahu penguasa kota segera untuk membiarkan dia kembali. Oh, panggil Jenderal Xuanyuan. Aku akan mendiskusikan dengan mereka strategi untuk mundur dari musuh. Oke, aku akan pergi mencari saudara perempuan tuan kota. Xuanyuan Changfeng berkata, dan kemudian berubah menjadi sinar dan terbang keluar dari rumah tuan kota. Setelah Xuanyuan Changfeng pergi, Tan Yun berkata dengan tatapan berat, jika Xuanyuan Rou memulihkan ingatannya dan membuka murid suci dari keluarga roh, dia dapat menghancurkan musuh yang datang sendirian. Sekarang murid suci dari keluarga roh belum benar-benar dibuka, jadi dia seharusnya tidak menjadi lawan dari musuh. Kota abadi Xuanyuan, di menara, Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Rou berhenti dan berdiri dengan marah. Di luar gerbang kota, Xiaolin panjang, berdiri di udara, mengangkat tangan kanannya sedikit. Segera, semua orang berhenti menyerang. Long Xiaolin menatap Xuanyuan Rou. Di matanya yang keruh, dia menunjukkan warna yang sangat bersemangat, dan air liurnya hampir mengalir. Wow, haha. Xiaororu, penguasa kota Jepang akhirnya melihat orang aslimu. Sudah kubilang, Tuan kota memintamu untuk mencuci tubuhmu dan datang ke Tuan kota, tetapi kamu tidak datang. Kalau begitu hari ini, penguasa kota akan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu segera keluar dan menjadi wanita penguasa kota akan menyelamatkan orang-orang abadi di kota abadi Xuanyuan dari kematian. Kalau tidak, tanpa menunggu lama kata-kata Xiaolin, Xuanyuan Rou menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, orang tua yang tak tahu malu, jangan melamun, dasar binatang menjijikkan. Tutut, Xiaororu, apakah kamu marah? Long Xiaolin tertawa dan berkata, kecantikan manusia berbeda. Bahkan penampilan kemarahan sangat mengharukan. Melihatmu, penguasa kota tidak bisa tidak memikirkan untuk mengikatmu dan melemparkanmu ke sofa, dan kemudian membuatmu bahagia seperti makhluk abadi. Pada saat ini,
Suanyuan sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. Dia tidak menyangka Xiaolin selama itu akan sangat kotor. Suanyuan Haokong, di sampingnya, sangat marah dan meraung, "Kamu orang tua, aku Suanyuan Haokong, mengapa kamu melahirkanmu dengan ibumu?" Bajingan tua. Mendengar pidato itu, Xiaolin Lama sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia menjulurkan jari dan dengan marah menunjuk ke Suanyuan Haokong, "Orang tua, ketika serangan utama kota menghancurkan Suanyuan Xiancheng, itu akan menjadi kematianmu. Kota akan menggantung tubuhmu di gerbang sampai membusuk dan berubah menjadi tulang putih. Juga, hidupmu orang tua itu sangat sulit sehingga kamu tidak mati." Mendengar pidato itu, Suanyuan Haokong mengabaikan Xiaolin Lama. Dia menatap Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong dan meraung, "Kalian berdua terkejut, bukan? Tuhan punya mata. Aku belum dibunuh olehmu. Suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Kemudian, Suanyuan Haokong memandang 9 jenderal lainnya yang mengkhianati Suanyuan Xiancheng dan berkata dengan marah, "Keponakanku tidak jahat padamu. Aku tidak berharap kamu mengkhianati Suanyuan Xiancheng. Pada awalnya, saya pikir itu cukup bagi setiap orang untuk memiliki aspirasi mereka sendiri, tetapi Anda berlindung di kota yang ditinggalkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kota yang ditinggalkan adalah anjing yang berlari dari makhluk abadi yang unggul? Kamu tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu." Menghadapi pelecehan Suanyuan Haokong, Sima Yong bertepuk tangan dan berkata, "Suanyuan Haokong, apa yang kamu katakan berapi-api, tetapi apakah itu berguna? Sudah kubilang, itu tidak berguna. Di tanah terlantar, itu adalah semacam kebahagiaan untuk bertahan hidup." Mendengar pidato itu, ketika Suanyuan Haokong masih ingin mengatakan sesuatu, Suanyuan Rou memandang Suanyuan Haokong dan berkata, "Paman, berhenti bicara. Berbicara dengan sekelompok orang berhati serigala hanya akan membuang-buang lidahmu." Setelah itu, Suanyuan Rou melirik dingin ke Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong dan berkata-kata demi kata, "Ingatlah kepada penguasa kota bahwa cepat atau lambat, saya secara pribadi akan membersihkan pintu dan membiarkan Anda mati tanpa tempat untuk mengubur." Haha, itu benar-benar menakutkan. Sima Yongzheng mencibir, "Suanyuan Rou, jangan bermimpi." Pada saat ini, Xiaolin Lama menatap Suanyuan Rou dan berkata dengan muram, "Nona-nona kecil, izinkan saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda ingin membuka parit?" Tanpa menunggu mulut lembut Suanyuan Changfeng jatuh dari langit dan berkata dengan tegas, "Aku akan membuka leluhurmu dan keluar dari ibumu." "Bajingan kecil, kamu ingin mati." Long Xiaolin berkata tanpa ragu, "Berikan serangan lagi kepada Tuan Kota." Tuan Kota tidak mempercayainya. "Susunan ini dapat menghentikan kita. Ini Tuan Kota." Jadi, 20 jenderal dan 200 juta tentara menawarkan senjata ajaib satu demi satu untuk menyerang 10.000 barisan pertahanan kota naga. Di menara, Suanyuan Changfeng mengirim pesan ke Suanyuan Rou dan Suanyuan Haokong, "Kakak perempuan dan paman dari Tuan Kota, Tan Xiandi meminta saya untuk mengundang Anda untuk membahas strategi mundur musuh." 1 jam kemudian, Balai Kota. Tan Yun, Suanyuan Haokong, Suanyuan Rou dan Suanyuan Changfeng duduk dan berbicara. "Yuner, apakah kamu punya rencana untuk mundur dari musuh?" Suanyuan Haokong berkata. Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi menatap Suanyuan Rou dan bertanya, "Tuan Kota." Begitu Tan Yungang membuka mulutnya, dia dipotong oleh senyum lembut Suanyuan. "Tidak ada orang luar di sini. Panggil saja namaku." Tan Yun bertanya, "Ruer, apa kekuatan Xiaolin panjang dan penjepit panjang? Dan jika Anda bertarung dengan mereka, apakah Anda memiliki peluang untuk menang?" Ketika Suanyuan Rou jatuh ke dalam meditasi singkat, Suanyuan Changfeng mendengar Tan Yun memanggil Suanyuan Rou, "Ruer." Dia segera menunjukkan warna yang luar biasa. Bahkan Suanyuan Haokong pun demikian. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa Suanyuan Rou akan mengizinkan Tan Yun untuk memanggilnya dengan begitu akrab. Suanyuan Changfeng berbisik kepada Suanyuan Haokong, "Paman, aku melihat saudara perempuan Tuan Kota. Aku sedikit menyukai Tan Yun." Suanyuan Haokong berkata, "Saya tidak tahu apakah saya suka atau tidak, tetapi Ruer pasti memiliki perasaan yang baik untuk Yuner." Pada saat ini, bibir lembut Suanyuan terbuka dengan lembut, dan kepalanya sedikit bergetar,
Tan Yun, aku memiliki kekuatan untuk menantang 11 orang kuat di wilayah kekaisaran biasa. Dan Xiaolin Lama sekarang adalah orang kuat dari tingkat ke-12 di wilayah kekaisaran. Begitu perang dimulai, aku tidak akan pernah selamat. Cakar naga putranya sekarang adalah tingkat ke-8 dari wilayah kekaisaran. Jika saya ditahan oleh Xiaolin Lama ketika perang dimulai, tidak ada yang akan menjadi lawan cakar naga di kota abadi Xuanyuan. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, demi hari ini, hanya dengan menyerbu kota yang ditinggalkan, kita bisa memaksa Xiaolin Lama untuk mundur. Xuanyuan Rou menghela nafas, aku sudah memikirkan rencana ini, tetapi itu tidak akan berhasil. Sekarang di kota yang ditinggalkan, Ling Huyun Fei, wakil wali kota, memimpin 11 jenderal untuk menjaga kota. Jika saya meninggalkan kota abadi Xuanyuan, jika paritnya rusak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, dan kota abadi Xuanyuan saya akan mengalir ke sungai darah. Jika kamu membiarkan pamanku pergi ke kota yang ditinggalkan, pamanku sama sekali tidak. Jadi rencana ini tidak akan berhasil. Memikirkan hal ini, Xuanyuan Rou menatap Tan Yun dengan sentuhan kelembutan di matanya. Segera, matanya dengan tegas berkata, saya terhubung. Jika saya menukar hidup saya dengan kehidupan lebih dari 1 miliar orang di kota abadi Xuanyuan, saya akan setuju untuk menikahi Xiaolin Lama ketika barisan pertahanan kota akan segera dihancurkan. Kemudian Anda mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan orang-orang abadi. Mendengar pidato itu, Xuanyuan Haokong segera menolaknya, Ruer, itu benar-benar tidak mungkin. Ya, saudara perempuan tuan kota. Xuanyuan Changfeng tampak bingung. Mata lembut Xuanyuan menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan, tapi apalagi. Saya penguasa kota, dan saya bertanggung jawab atas orang-orang kota. Yah, aku sudah memutuskan tentang itu. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Xuanyuan Changfeng berkata, kakak perempuan, kamu bisa bergegas dan mematikan. Ketika levelmu ditingkatkan lagi, bahkan jika susunan pertahanan kota rusak, Xiaolin Lama mungkin bukan lawanmu saat itu. Xuanyuan Rou menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah 30.000 tahun sejak saya dipromosikan ke tingkat ke-9 wilayah kekaisaran, tetapi saya tidak dapat menyentuh penghalang tingkat ke-10 wilayah kekaisaran. Jika ada pil kekaisaran terbaik, saya pasti bisa meningkatkan level saya sebelum susunan pertahanan kota rusak, tapi saya seharusnya tidak bisa menerobos tanpa pil. Tan Yun memandang Xuanyuan Rou dan sedikit terganggu. Dia tidak berharap Xuanyuan Rou memiliki hati yang baik, yang benar-benar berbeda dari ketika dia adalah kepala keluarga roh di masa lalu. Xuanyuan Rou menoleh dan menatap Tan Yun. Hatinya menghela nafas, Tan Yun, kau tahu. Kau satu-satunya pria di dunia yang membuat jantungku berdebar. Sangat disayangkan bahwa kita ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib. Ketika Xuanyuan Rou hilang, Tan Yun bangkit dari kursinya dan berkata dengan tegas, aku akan menyerang kota yang ditinggalkan. Ketika Xuanyuan Haokong dan Xuanyuan Changfeng tercengang, Xuanyuan bangkit dengan lembut, dan matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran dari lubuk hatinya, tidak. Kamu hanya wilayah kekaisaran tingkat 8. Semakin tinggi ranah, semakin rendah kekuatan tantangan lompatan katak. Kamu akan mati jika pergi. Aku tidak setuju. Melihat penampilan Xuanyuan Rou yang gugup dan bergerak, Tan Yun merasakan arus hangat di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Ruer, kamu memanggilku Jenderal Kota Xuanyuan Xian. Karena aku Jenderal Parit, aku tidak bisa bergeming. Sudah beres. Aku akan pergi ke kota yang ditinggalkan tanpa penundaan. Xuanyuan menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinju dupanya, dan masih bersikeras, saya tidak setuju. Anda adalah penyihir abadi. Hanya Anda yang hidup, kami makhluk abadi yang lebih rendah memiliki harapan untuk mengalahkan makhluk abadi yang unggul. Sudah diselesaikan. Aku penguasa kota, dan kata-kataku adalah perintah. Kemudian Xuanyuan Rou berkata, aku lelah dan ingin diam. Dengan itu, Xuanyuan Rou melangkah keluar dari paviliun VIP. Setelah Xuanyuan Haokong menghela nafas, dia menatap Tan Yun dengan ramah dan berkata, Yuner, aku bisa melihat bahwa dia sangat peduli padamu. Hal ini tergantung pada Ruer. Saya tidak setuju bahwa Anda pergi ke kota yang ditinggalkan. Ini sarang harimau. Apa perbedaan antara pergi dan mati? Mencium pidato. Kemudian, Xuanyuan Haokong,
Suanyuan Changfeng dan Tan Yun mengobrol sejenak dan pergi. Tan Yun tiba-tiba berkata, "Tolong tetap." "Ada apa, Yuner?" Suanyuan Haokong bertanya. Tan Yun bertanya, "Apakah semua orang di kota yang ditinggalkan itu jahat?" Suanyuan Haokong berkata dengan marah, "Miliaran makhluk abadi di dalamnya adalah anjing yang berlari dari makhluk abadi tertinggi. Saya berharap saya bisa menarik mereka keluar dari tulang mereka." "Yuner, kenapa kamu bertanya?" Tan Yun menjawab, "Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya." Setelah Suanyuan Haokong pergi, Tan Yun mondar-mandir dari lobi. Kerutannya berangsur-angsur meregang, dan hatinya berkata dengan tegas, "Aku tidak. Bahkan jika tempat yang ditinggalkan adalah sarang harimau, aku Tan Yun yang akan memutuskan. Saya tidak percaya bahwa Xiaolin Lama tidak akan menarik pasukannya sampai dia pergi dan membalikkan kota yang ditinggalkan itu dan membunuhnya di Sungai Darah. Ini adalah satu-satunya rencana sekarang." Selain itu, Jenderal Suanyuan mengatakan sebelumnya bahwa ada kebakaran di alun-alun kota yang ditinggalkan, jadi saya harus pergi. Sekarang orang kuat teratas dari kota yang ditinggalkan berada di luar kota Suanyuan Xian. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Bertekad, setelah Tan Yun meninggalkan surat di atas meja, dia diam-diam melangkah keluar dari paviliun VIP. Segera, perburuan jubah berubah menjadi sinar ungu dan naik ke langit. Ketika Tan Yun naik ke tirai parit 10.000 naga, sebuah celah muncul di tirai segera setelah dia membacanya. Tan Yun terbang keluar dari parit dari celah. Kemudian, dia mengorbankan perahu suci abadi terbaik dan memasuki ruang budidaya di perahu suci abadi. Saat berlatih dalam isolasi, dia mengendarai perahu suci abadi, melintasi lautan awan yang luas dan menuju ke kota yang ditinggalkan di kejauhan. 3 jam kemudian, malam tiba. Di luar kota Suanyuan Xian, 200 juta pasukan musuh masih membombardir 10.000 barisan perlindungan kota naga. Di puncak Gunung Suci Suanyuan, di lantai 9 kuil abadi ruang dan waktu terbaik, Suanyuan Sofe mengerutkan kening dan khawatir. "Ada apa denganku?" Suanyuan Rou bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa dia selalu muncul di pikiranku ketika dia mengajariku tentang keterampilan senjata dan susunan? Mengapa jantungku berdetak lebih cepat ketika aku memikirkannya dan melihatnya? Kenapa hatiku terasa penuh saat melihatnya? Kenapa hatiku kosong saat tidak bisa melihatnya? Begitukah rasanya menyukai seseorang?" Saat itu, suara cemas Suanyuan Changfeng terdengar dari atas puncak, "Kakak, cepat keluar." Suanyuan Rou menghilang begitu saja dari aula. Saat berikutnya dia muncul di depan Suanyuan Changfeng. Dia mengangkat alisnya, "Changfeng, ada apa?" Suara lembut Suanyuan tiba-tiba berhenti. Dia melihat Suanyuan Changfeng memegang surat dengan tulisan, "Ruer Qinqi," di amplopnya. Suanyuan Changfeng berkata, "Kakak, aku baru saja pergi ke Tan Yun dan menemukan surat ini tertinggal di atas meja." Sebelum Suanyuan Changfeng selesai, surat di tangannya direnggut oleh Suanyuan Rou. Suanyuan Changfeng melihat untuk pertama kalinya bahwa Suanyuan Rou tampak sangat gugup. Suanyuan Rou membuka amplop itu dengan tangan batu giok yang gemetar, tetapi amplop itu berkata, "Rower, jangan salahkan aku karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal hari ini. Musuh mengepung kota abadi Suanyuan. Kota abadi dalam bahaya. Jika kita tidak menyerang kota yang ditinggalkan, kota abadi Suanyuan akan mati ketika susunan perlindungan kota rusak dalam beberapa tahun. Aku tidak ingin melihat ini terjadi. Aku juga tidak ingin melihatmu mengorbankan dirimu untuk menikahi Xiaolin Lama demi orang-orang Xiancheng. Jadi, aku akan menyerang kota yang ditinggalkan. Jangan khawatir. Jika aku tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku. Juga, ada beberapa hal antara kamu dan aku yang akan datang suatu hari nanti." "Yah, jangan katakan itu. Singkatnya, saya Tan Yun dalam hidup ini. Saya harap kita adalah teman baik. Jangan membaca, hati-hati. Kamu bisa menunggu kabar baikku di kota abadi Suanyuan. Tan Yun." Setelah membaca, tangan giok lembut Suanyuan bergetar, dan surat itu jatuh di atas puncak. Tubuhnya yang halus bergetar dan berkilauan dan tembus pandang jatuh dari matanya. Angin kencang membubarkan air matanya, tetapi tidak bisa menghilangkan ketakutan di matanya. "Lebih atau kurang berbahaya bagimu untuk pergi ke kota yang ditinggalkan. Bagaimana kamu bisa meyakinkanku?"
Bagaimana kamu bisa meyakinkanku? Tidak, aku akan membawamu kembali. Suan Yuanrou tidak peduli untuk menghapus air mata dari sudut matanya. Ketika dia ingin mulai mengejar Tan Yun, Suan Yuan Changfeng, yang baru saja selesai membaca isi surat itu, buru-buru menarik Suan Yuanrou. Kakak, kamu tidak bisa impulsif. Suan Yuan berkata dengan dingin, lepaskan aku. Jika aku tidak pergi, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Saudari, Suan Yuan Changfeng berkata dengan keras, kamu selalu menjadi orang yang memperhitungkan situasi keseluruhan di hatiku. Jika kamu pergi, apa yang akan dilakukan kota abadi Suan Yuan? Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus mempercayai Tan Yun. Aku percaya Tan Yun bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Kita harus percaya bahwa dia bisa memaksa Long Xiaolin untuk mundur. Setelah mendengarkan, gigi Suan Yuanrou menggigit bibir bawahnya, dan air mata mengalir di matanya yang indah, tapi... Aku benar-benar takut. Aku sangat bingung memikirkan kehilangan dia. Suan Yuan Changfeng memeluk Suan Yuanrou di tangannya dan menghibur, kakak, kamu tidak perlu takut. Saya sangat percaya bahwa Tan Yun akan kembali dan kembali dengan baik. Betulkah? Suan Yuanrou meninggalkan lengan Suan Yuan Changfeng dan sedikit terganggu. Tentu saja itu benar. Suan Yuan Changfeng berkata dengan keras, aku berjanji. Faktanya, ketika Suan Yuan Changfeng mengucapkan kata, aku berjanji, dia merasa sangat buruk. Di dalam hatinya, Tan Yun nyaris lolos. Suan Yuan Changfeng tidak menggantungkan kekhawatirannya di wajahnya. Dia tidak ingin meningkatkan kekhawatiran Suan Yuan tentang Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Suan Yuan Changfeng memandang Suan Yuanrou dan berkata, kakak, apakah kamu menyukai Tan Yun? Air mata lembut Suan Yuan menunjukkan sedikit keraguan, dan segera berkata, tidak. Kakak perempuan, apakah aku belum mengenalmu? Suan Yuan Changfeng berkata, jangan menduplikasi. Suan Yuanrou menggelengkan kepalanya, Changfeng, sebenarnya, aku tidak tahu apakah aku menyukainya. Jika saya tidak bisa melihatnya, saya akan merindukannya. Mengetahui bahwa dia dalam bahaya, saya panik. Perasaan ini sangat luar biasa. Suan Yuan Changfeng berkata, kakak, ini adalah tanda menyukai seseorang. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki perasaan bahwa Anda ingin bersamanya ketika Anda tidak memiliki apa-apa? Ya, Suan Yuan mengangguk pelan. Betul sekali. Suan Yuan Changfeng berkata, kamu seperti Tan Yun. Perasaanmu seperti perasaan gunung esku. Siapa gunung es itu? Suan Yuanrou bingung. Gunung es itu adalah saudara perempuan Tan Yun, Yingying. Suan Yuan Changfeng berkata, bagaimana kamu bisa memberi orang nama panggilan seperti itu? Suan Yuan memberi Suan Yuan Changfeng tampilan putih lembut. Suan Yuan Changfeng mengangkat bahu dan berkata, ini apa? Aduh, kakak perempuan, kamu mengatakan bahwa kehidupan anak laki-laki yang alami dan tidak terkendali begitu baik. Alis lembut Suan Yuan mengernyit samar, siapakah Cu yang alami dan tidak terkendali? Ini adik Tan Yun. Suan Yuan Changfeng iri, bocah itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Linger telah tertarik padanya dalam 10 tahun terakhir. Kamu bilang Yingying, kenapa dia mengabaikanku? Kakak ketigamu, aku tidak jelek. Khawatir tentang Suan Yuanrou Tan Yun, dia terdiam. Pada saat ini, Suan Yuan Changfeng berkata, saudara perempuan, Tan Yunsin mengatakan bahwa beberapa hal antara dia dan kamu akan datang suatu hari. Singkatnya, dia berharap untuk berteman dekat denganmu dalam hidup ini. Apa artinya? Mendengar pidato itu, Suan Yuanrou bingung dan berkata, aku tidak tahu. Yah, hatiku sangat bingung. Kamu pergi, aku ingin diam. Sangat baik. Suan Yuan Changfeng mengangguk dan turun dari puncak-puncak. Suan Yuanrou memejamkan mata, menyatukan kedua tangannya dan berdoa dengan saleh, Tuhan memberkati dia. Dia pasti tidak punya apa-apa. Dalam sekejap mata, setahun dan 3 bulan telah berlalu. Selama periode ini, 200 juta tentara yang dipimpin oleh Xiaolin Panjang tidak pernah berhenti menyerang parit kota abadi Suan Yuan. Long Xiaolin berkata dengan suara tegas, pertahanan barisan pertahanan kota telah berkurang. Berikan serangan lagi kepada Tuan Kota. Setelah serangan itu, kita akan mencuci kota abadi Suan Yuan untuk menghilangkan kebencian kita. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang mengendarai perahu suci abadi dan menutup gerbang,
telah menghabiskan lebih dari 4.500 tahun di Menara Suci Abadi, dan masih belum menyentuh penghalang ke-9 wilayah manusia Kaisar. Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, tanah terbengkalai, ada ngarai besar di barat laut. Di dataran di luar ngarai, ada kota besar seluas 600 juta sen, kota yang ditinggalkan. Kota terbengkalai dulunya adalah kota terbesar yang dibangun oleh makhluk abadi bawah tanah yang ditinggalkan. Kota ini dilengkapi dengan parit besar, yang membuat kota ini sekokoh emas. Matahari terbenam menjelang senja. Sebuah perahu suci peri berlayar ke lautan awan di luar kota. Kemudian, Tan Yun, yang menjadi pria parubaya berjanggut, menyingkirkan perahu suci peri dan terbang dengan kecepatan tinggi dari lautan awan di luar gerbang kota. Siapa yang datang? Di bawah gerbang kota yang megah, Jenderal Abadi 12 langkah dari wilayah Kaisar menatap Tan Yun dan bertanya dengan suara yang dalam. Ribuan tentara abadi di kedua sisi gerbang juga menatap Tan Yun dengan mata buruk. Halo, Jenderal, saya di sini untuk membeli sumber daya budidaya di kota yang ditinggalkan. Tan Yun memeluk tinjunya dan menghormatinya. Keluar, Yang Abadi berkata dengan dingin kepada Tan Yun, sekarang tidak ada yang diizinkan memasuki kota kita. Keluar dari sini. Begitu suara itu jatuh, Jenderal Abadi itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba tampak garang. Hahaha. Kamu makhluk abadi yang lebih rendah, kamu tidak beruntung datang hari ini. Mati. Yang Abadi akan tahu bahwa setiap kali dia membunuh seorang abadi yang lebih rendah, dia akan menggunakan kepala dari Yang Abadi yang lebih rendah untuk mencatat beberapa nilai kontribusi di rumah Tuan Kota. Karena itu, dia ingin mengambil nyawa Tan Yun sekarang. Hong Meng Sentong. Tiba-tiba, mata Tan Yun dipenuhi dengan mans merah yang aneh, dan Yang Abadi akan menjadi kusam seperti ayam kayu. Buka gerbang untukku. Suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar di benaknya. Ya, Jenderal Abadi tampak kusam, memutar tangan kanannya, dan sebuah tanda muncul. Kemudian, seberkas cahaya meledak dari token dan melesat ke gerbang kota yang tertutup. Tak lama kemudian gerbang kota terbuka. Tan Yun membebaskan murid surgawi Hong Meng, tiba-tiba melangkah maju, meraih leher Jenderal Abadi dengan satu tangan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu membantu tirani, mati untukku." Klik. Ah. Dalam teriakan Jenderal Abadi, Tan Yun menghancurkan tangan kanan yang memegang tombak dengan tangan kirinya dan meraih tombak di tangannya. Kemudian, dengan tombak di tangan kirinya, Tan Yun mengangkat Yang Abadi di tangan kanannya dan menggantung di depan gerbang kota. Kamu, siapa kamu? Yang Abadi akan ragu-ragu dengan ngeri. Siapa? Tan Yun mencibir, pria yang membunuhmu. Dengan itu, Tan Yun mencubit dan mematahkan leher Jenderal Abadi dengan tangan kanannya. Tubuh tanpa kepala terciprat darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menabrakkan tubuh tanpa kepala ke gerbang kota. Engah. Tan Yun melemparkan tombak dengan tangan kirinya. Ujung tombak yang tajam menusuk kepala dengan aliran darah dan memakukan kepala ke gerbang kota. Pada saat ini, ribuan tentara abadi yang baru saja lewat di bawah gerbang memandang Tan Yun dengan tak percaya. Dalam hati mereka, semua keabadian yang lebih rendah di tanah yang ditinggalkan, di hadapan kota yang ditinggalkan sekarang berlindung di keabadian yang lebih tinggi, mereka takut untuk menghindar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang berani membunuh kota yang menjaga Jenderal Abadi. Setelah salah satu prajurit abadi memimpin dalam memperlambat dewa, dia meraung ngeri, pergi ke kota dengan cepat dan laporkan kepada wakil wali kota tentang orang gila yang berani membunuh kota yang menjaga Jenderal Abadi. Bagus. Bagus. Dengan kata-kata ini, ribuan tentara abadi melayang ke udara dan mencoba terbang ke kota melalui gerbang. Pedang pembunuh Hong Meng. Pedang Hong Meng. Saat Tan Yun membacanya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari pikirannya dan meledak ke tangan kanannya. Pada saat yang sama, 11 pedang Hong Meng, seperti Jin Ni, Musin dan King Ying, terbang keluar dari pikirannya dan melayang di atas kepala Tan Yun. Membunuh. Dengan pedang di udara, Tan Yun membunuh ribuan tentara abadi. 11 pedang surgawi Hong Meng yang melayang di atas kepalanya menyerbu ribuan tentara abadi dengan kekuatan merobek kehampaan. Puff-puff. Setiap kali Tan Yun menggunakan pedang, darahnya terciprat, dan lusinan tentara abadi berada di tempat yang berbeda. Tidak.
luangkan hidupmu. Petik 2. Tan Yun menutup telinga terhadap permohonan ribuan tentara abadi dan melancarkan pembantaian. Jinni dan 11 pedang surgawi Hongmeng lainnya, dengan aliran darah, menembus alis seorang prajurit abadi yang terkenal dan menembus bagian belakang kepalanya. Hua, ceplok, lempar. Darahnya kosong, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Mayat, disemprot dengan darah, jatuh di luar gerbang kota dan menumpuk seperti gunung. Dalam waktu singkat, ribuan tentara abadi tidak kembali sepanjang hidup mereka. Tan Yun tampak acuh tak acuh dan menyingkirkan 11 pedang surgawi Hongmeng. Memegang pedang di tangan kanannya, dia memasuki kota yang ditinggalkan. Pada saat ini, gerbang kota menyaksikan adegan Tan Yun membunuh tentara abadi. Lusinan orang abadi di negeri dongeng menghukumnya. Melihatnya selangkah demi selangkah, Tan Yun yang membunuh hendak melarikan diri. Berhenti. Tan Yun melintas di udara, melintasi jarak ribuan kaki, meraih leher abadi dengan tangan kirinya, menunjukkan murid surgawi Hongmeng, dan bertanya, "Katakan padaku, apakah kamu ingin membunuh abadi yang lebih rendah?" Orang-orang abadi mengangguk dengan tatapan kusam. Kematian layak mendapatkan lebih. Suara Tan Yun jatuh. Setelah melonggarkan leher abadi dengan tangan kirinya, dia menepukkan tangannya di dahi abadi. Bang! Tiba-tiba, mayat tanpa kepala dari orang-orang abadi memuntahkan darah dan jatuh ratusan kaki jauhnya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Tan Yun yang ganas menangkap makhluk abadi lainnya dan masih menunjukkan murid Hongmeng-nya dan bertanya. Ya, kata yang abadi dengan jujur. Murid merah mengerikan Tan Yun dipenuhi dengan kemarahan yang menjulang. Dia menusuk tengkorak abadi dengan pedang. Tan Yun kemudian bertanya setiap kali dia menangkap makhluk abadi. Ketika Tan Yun bertanya kepada 350 makhluk abadi satu per satu, dia meninggalkan 350 mayat. Jawaban semua orang sama, mereka semua ingin membunuh keabadian yang lebih rendah dan menyenangkan keabadian yang unggul. Selama penyelidikan, Tan Yun juga mengetahui bahwa 4 miliar keabadian di kota yang ditinggalkan adalah anjing yang berlari dari keabadian teratas. Dengan kata lain, semua yang abadi di kota yang ditinggalkan adalah orang-orang yang kehilangan martabat dan bekerja untuk harimau. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan mengungkapkan cahaya haus darah di mata bintangnya. Dia sangat marah dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, seperti yang dikatakan Jenderal Suanyuan, semua makhluk abadi di kota yang ditinggalkan harus dibunuh. Sial. Baiklah. Kalau begitu aku Tan Yun akan membunuh dan membasuh kota yang ditinggalkan. Setelah tertawa, rambut Tan Yun terbang, memegang pedang pembunuh Hongmeng, berubah menjadi bayangan sisa, menyapu jalan di pintu keluar gerbang kota dan muncul di jalan lain. Membunuh. Tan Yun meraung dengan pedang dan membunuh yang abadi di jalan. Tiba-tiba, tunggul terbang. Ah, siapa kamu dan mengapa kamu membunuh kami? Tidak, luangkan hidupmu. Ribuan abadi di jalan terbunuh, dan tubuh mereka tergeletak di jalan. Di paviliun di kedua sisi jalan, tiba-tiba, sosok-sosok terbang keluar. Mereka berteriak ngeri dan ingin memberitahu wakil wali kota tentang masalah ini. Tan Yun tidak mengejar makhluk abadi ini. Dia muncul di jalan lain, memegang pedang pada makhluk abadi, dan berkata dengan suara dingin, apakah Anda tahu di mana kediaman Jenderal Sima, Jenderal Suge, dan 31 jenderal lainnya? Tahu-tahu, yang abadi gemetar. Gambar peta di slip batu giok untukku. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, menunjukkan murid surgawi Hongmeng-nya, dan memerintahkan, gambar kediaman wakil wali kota dan lokasi kediaman wali kota. Yang abadi segera mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin abadi dan menggambar peta sesuai dengan persyaratan Tan Yun. Setelah mengendalikan pengetahuan abadi untuk menyusup ke dalam slip batu giok, Tan Yun ingat lokasi geografis kediaman Master Kota, kediaman Wakil Master Kota dan kediaman 31 Jenderal. Kemudian, Tan Yun bertanya, apakah kamu ingin membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Ya. Di mana kamu paling ingin membunuh makhluk abadi yang lebih rendah? Tentu saja, itu adalah kota abadi Suanyuan yang abadi. Seluruh kota abadi yang kami tinggalkan ingin memasuki kota abadi Suanyuan. Tan Yun menggertakkan giginya. Mengapa?
Yang Abadi berkata dengan jujur, karena ada lebih dari 1 miliar makhluk abadi yang lebih rendah di kota abadi Xuanyuan, yang dapat ditangkap dalam satu jaring. Tangkap semua ibumu. Pada saat ini, ribuan makhluk abadi di jalan meneriaki Tan Yun. Anakmu sudah selesai. Membunuh di kota yang ditinggalkan adalah kejahatan besar. Jika kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kamu akan dihukum. Petik 2. Menghadapi teguran publik, Tan Yun terlihat dingin dan mengerikan. Dia mengguncang awan dengan suara galak, dengarkan aku dengan jelas. Tan Yun yang membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun membunuh dan membantai semua masa lalu. Setelah meninggalkan lebih dari 1000 mayat di jalan, dia menghilang di ujung jalan. Selanjutnya, Tan Yun membantai lebih dari 20.000 musuh di 9 jalan yang bersilangan. Kemudian dia tidak membunuh lagi, tetapi berubah menjadi sinar ungu, meluncur di atas kota yang ditinggalkan dengan kecepatan tinggi, dan menembak ke arah kediaman militer Laksamana Sima di selatan kota. 2 hari kemudian, berita bahwa seorang pria bernama Tan Yun membantai orang-orang abadi di kota terlantar secara bertahap menyebar di kota terlantar yang luas. Sekarang, kota yang ditinggalkan, rumah wakil wali kota. Di aula yang megah, wakil wali kota Ling Hu Yunfei memanggil 11 jenderal. Ling Hu Yunfei sangat marah sehingga dia gemetar dan meraung pada 11 jenderal, saya baru saja mendapat kabar bahwa seorang pria paruh baya bernama Tan Yun membunuh jenderal kota kami dan memakukan kepalanya ke gerbang. Lalu dia membantai ribuan tentara abadi yang menjaga gerbang kota dan mencuci beberapa jalan di gerbang kota dengan darah. Aku sangat marah. Setelah kita menangkap makhluk gila ini, kita akan mencukurnya hidup-hidup. Pada saat ini, seorang jenderal bernama Feng Tiantu mengerutkan kening dan berkata, wakil wali kota, Tan Yun, tidak membuat pertumpahan darah lagi dalam 2 hari terakhir. Bawahanku tidak mengerti, kenapa dia tiba-tiba menjadi gila 2 hari yang lalu. 10 abadi lainnya juga bingung. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Ling Hu Yunfei berkata dengan marah, Anda segera memobilisasi 110 juta tentara dari kam umum dan mencari dan membunuh orang ini untuk wakil wali kota-kota. Dengan perintah Ling Hu Yunfei, 11 jenderal segera pergi ke barak untuk memobilisasi Xianjun dan mencari serta membunuh Tan Yun di seluruh kota. Bintang-bintang redup, bulan redup, dan kunang-kunang kecil bersinar di langit malam. Sebuah rumah besar seluas 3 dewali, mendaratkan Hongjian, rumah Laksamana Sima. Saat ini, di sebuah kamar yang didekorasi oleh putrinya di mansion, berdiri seorang gadis yang tertutup dan pemalu. Mata gadis itu berwarna abu-abu. Siapa lagi kalau bukan Sima Feier? Nona, wakil wali kota mencari Anda lagi. Pada saat ini, seorang gadis pelayan dengan gembira berlari ke kamar kerja. Di mana dia? Mata indah Sima Fei memancarkan ekspresi bahagia. Itu ada di lantai pertama. Gadis pelayan berkata sambil tersenyum, Nona muda, saya pikir wakil wali kota sangat menyukai Anda dan datang menemui Anda setiap hari. Putra Sima Fei, Ying Ying, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia meninggalkan kamar kerja ditemani oleh gadis pelayan dan datang ke lobi di lantai pertama. Di lobi berdiri seorang pemuda dengan pembawaan yang luar biasa. Namanya adalah Visi Ling Hu. Sekarang dia adalah orang kuat dari peringkat ke-7 di Tanah Suci Kekaisaran. Sima Feier memasuki kultivasi tingkat ketiga di Tanah Suci Kekaisaran dalam lebih dari 20 tahun sejak dia meninggalkan kota abadi Xuanyuan. Alasan mengapa ranah dipromosikan begitu cepat tergantung pada penghargaan dari Visi Ling Hu. Karena sejak dia memasuki kota yang ditinggalkan, Ling Hu sangat ingin jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan memberinya cukup kaisar kelas atas dan kaisar dan. Ditambah dengan perhatian cermat Ling Hu, hati Sima Feier berangsur-angsur jatuh. Sangat tepat untuk menggunakan pepatah, Anda harus bahagia ketika Anda bahagia dalam hidup, di Sima Feier. Feier telah melihat wakil wali kota muda. Sima Feier tersenyum dan memberi hormat. Ling Hu mendambakan dengan penuh kasih sayang dan berkata, Nona Feier, jangan sopan. Aku datang malam ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Sima Feier berkata, katamu. Aku, Ling Hu merindukan dan berkata dengan tulus, aku sudah lama mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Pipi Sima Fei merah dan hatinya manis seperti madu. Setelah ragu-ragu sejenak,
Dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang sedikit tidak terdengar, "Aku mau." Hahaha, itu bagus. Linghu sangat rindu dan bingung. Segera, dia tiba-tiba memeluk Sima Feier. Sama seperti detak jantung Sima Feier, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tapi dia melihat seberkas cahaya ungu meledak dari luar paviliun, muncul di lobi dan berubah menjadi pria paruh baya dengan janggut besar dalam jubah ungu. Tan Yun menatap Sima Feier, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang tak terkendali. Dari suara Sima Feier dan sepasang pupil abu-abu yang mati, dia dapat menentukan bahwa Sima Feier adalah wanita bertopeng hitam yang menculik dirinya sendiri di rumah Lord Kota. "Kecantikan kecil, kamu sangat mencintai." Tan Yun berkata dengan suara kasar, "Gadis kecil, aku menyukaimu. Kamu bisa menemaniku malam ini." Mendengarkan suara pikringan, Sima Feier mengendurkan penglihatan Linghu, dan sepasang mata abu-abu yang mati mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tanpa menunggu Sima Feier berbicara, gadis pelayan di sebelahnya mengacungkan jarinya, menunjuk ke arah Tan Yun dan berseru, "Nona, dia membunuh lebih dari 20.000 orang kota. Pria yang dicari di antara penonton adalah dia." Pada saat ini, Linghu Huan tiba-tiba berbalik, fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi karena marah. "Kamu semut tahi lalat dari tingkat ke-8 wilayah manusia kaisar, aku tidak peduli berapa banyak orang kota yang kamu bunuh sekarang. Tapi kamu hanya berani tidak menghormati Feier. Aku akan mencabik-cabikmu." Sebelum suara itu jatuh, Linghu menantikan aroma urutan ke-7 dari kerajaan kekaisaran. Tangan kanannya memutar cakarnya, merobek kekosongan, dan meraih leher Tan Yun dengan untaian celah ruang gelap. Di dalam hatinya, Sima Feier adalah tunangannya, dan dia benar-benar marah. "Haha, kamu merobekku jika kamu memiliki kemampuan. Sayangnya, kamu tidak bisa." Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun meninju kaki kanan Linghu. "Jangan mengukur dirimu sendiri." Linghu menantikan kata, "kekuatan," dan berteriak seperti membunuh babi. Klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, dalam kepanikan Sima Feier, Linghu merindukan kaki kanannya untuk menghadapi tinju Tan Yun. Kasihannya yang rapuh meledak, dipenuhi dengan kabut darah, dan jari-jarinya terbang bersama. "Membunuh." Setelah Linghu berteriak, dia membuat raungan histeris, memutar tangan kirinya, dan kapak abadi kelas atas dengan atribut guntur muncul, membelah pintu Tan Yun seperti kilat. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Tan Yun memiliki kekuatan yang kuat untuk menantang melampaui levelnya. Ketika dia terkejut, dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah kehilangan tangan kanannya jika dia tidak ceroboh. Tetapi saat berikutnya, Linghu melihat ke depan dari kaget menjadi panik. Dalam kengeriannya, Tan Yun memutar tangan kanannya, membuka kelima jarinya dan meraih kapak yang tajam. "Kamu ingin membunuhku dengan senjata suci abadi kelas atas yang rusak. Omong kosong." Tan Yun tertawa, kelima jarinya membuat kekuatan tiba-tiba, kapak itu terjepit dan berubah bentuk, dan kemudian pecah dengan keras. "Ah!" Linghu berkata dengan ngeri, "Siapa kamu? Mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat? Akulah senjata suci abadi terbaik." Pada saat ini, Sima Feier di aula memunculkan gelombang badai di hatinya dan menatap Tan Yun. Dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan warnanya. Tan Yun tampak seperti juling dan melirik Sima Feier. Kemudian, dia memandang Linghu dan mencibir, "Bahkan jika itu adalah instrumen Songpin Yadao, aku bisa menghancurkannya." Klik, klik. Tan Yun tiba-tiba maju selangkah, kaki kanannya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan menendang lutut Linghu. Dalam suara retak tulang yang menakutkan, lututnya pecah berkeping-keping. Celepuk. Linghu, yang kehilangan kakinya, jatuh dengan keras ke tanah dan merintih kesakitan. Suara mendesing. Begitu sosok Tan Yun muncul, dia muncul di samping Linghu Huan dan menginjak dadanya. Krit, krek. Tulang dada Linghu seolah meledak kapan saja. Aliran darah menyembur keluar dari mulutnya dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu tidak bisa membunuhku. Aku satu-satunya putra wakil wali kota." Pada saat ini, Sima Feier, yang tampak ketakutan, menggema, "Pahlawan ini, Anda benar-benar tidak dapat membunuhnya. Dia adalah wakil wali kota kecil." Tan Yun tersenyum dan meludahi wajah Linghu. "Saya tidak takut pada wakil wali kota. Saya takut pada Anda." Sima Feier menyetujui lamaranmu dan tunanganmu. "Yah,
Selama kamu setuju dan membiarkan paman tidur dengannya selama 1 malam, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Dalam hati Tan Yun. Tan Yun ingin pria yang dicintainya mengatakannya sendiri dan membiarkannya tidur dengannya selama 1 malam. Pernah dikatakan, itu akan menjadi pukulan yang kuat untuk hati Sima Feier. Tidak, Ling Hu merindukan dan tidak berani menatap Tan Yun secara langsung. Dia tunanganku. Selama kamu segera melepaskanku, aku akan memohon padamu dan membiarkan ayahku berhenti menyelidikimu karena membantai orang-orang abadi. Tanpa menunggu kata-kata Ling Hu, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin. Suara, apakah orang-orang di kota yang ditinggalkan itu manusia? Kalian semua adalah binatang. Bantu makhluk abadi yang superior membunuh binatang buas manusia. Bagus, bagus. Karena kamu tidak setuju, pergilah ke neraka. Tan Yun tersenyum muram. Ketika dia ingin menginjak visi Ling Hu, Sima Feier khawatir. Visi Ling Hu dengan cepat berteriak, saya setuju. Setuju dengan apa? Tan Yun tersenyum. Ling Hu buru-buru merindukan, selama kamu tidak membunuhku, jangan katakan tidur semalaman, bahkan 10 malam, aku setuju. Sima Feier pucat dan mengutuk dengan dingin, Ling Hu menantikanmu. Kamu bukan manusia. Ling Hu Huan, yang hanya ingin hidup, mengabaikan Sima Feier. Dia memohon dan menatap Tan Yun dan berkata, aku sudah berjanji padamu. Tolong lepaskan aku. Biarkan kamu pergi. Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu bermimpi. Tak lama, aku bahkan tidak akan melepaskan ayahmu. Aku akan melepaskanmu. Pergi ke neraka. Ling Hu meraung, kamu bajingan, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bodoh. Tan Yun tertawa dan meledakkan dada Ling Hu dengan 1 kaki. Kemudian, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan menusuk kepala Ling Hu. Jiwa kekaisarannya dan 7 janin kekaisaran menghilang. Pada saat ini, gadis pelayan itu gemetar ketakutan, berlari keluar paviliun dan berteriak, pembunuhnya ada di sini, ayo. Sebelum suara gadis pelayan itu jatuh, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, kolom cahaya abadi emas meraung pada gadis pelayan. Bang! Seluruh tubuh gadis pelayan itu terkoyak dan terbunuh di tempat. Pada saat ini, lebih dari 600 pengawal yang mendengar berita itu baru saja tiba di luar paviliun tempat Tan Yun berada. Tan Yun tersenyum dan menatap Sima Feier. Jika dia menunjukkan, Jinni, biarkan rumah militer Jenderal Sima bebas dari ayam dan anjing. Itu tuannya. Ketika Tan Yun mendengar suara indah di benaknya, sekelompok mang emas terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan berubah menjadi pedang suci Ni emas Hong Meng. Wah, wah, wah. Kepulan-kepulan. Jinni, pedang dewa, dengan cepat menembus tengkorak lebih dari 600 pengawal di rumah sakit, dan kemudian melewati rumah besar dari malam. Bunuh semua 1.600 orang di mansion kecuali Sima Feier. Dalam beberapa saat, Jinni, sang pedang ilahi, berbalik dan menembak ke arah alis Tan Yun, tertahan di kedalaman pikirannya. Selama pembunuhan Jin, Sima Feier menatap Tan Yun dan sangat ketakutan sehingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa Ling Hu Longxiang, peringkat ke-7 dari kerajaan kekaisaran, lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun. Jika dia bertarung dengan Tan Yun, dia akan mati. Tan Yun berpikir bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, jika dia tidak bersembunyi di Menara Abadi, dia akan dibunuh secara brutal oleh Sima Feier, dan jika dia tidak memiliki api Hong Meng, dia tidak akan dibakar hidup-hidup. Oleh dia, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Jangan bunuh aku. Pipi Sima Feier pucat dan suaranya bergetar. Tan Yun mencibir dan berubah menjadi pusat warna besar. Dia melangkah maju dan meraih kebanggaan Sima Fei dengan kedua tangannya. Hahaha berkata dengan senyum lebar, rasanya enak. Wajah Sima Feier menunjukkan warna kesakitan. Setelah Tan Yun mengendur, tidak ada keraguan, selama Anda melayani saya dengan nyaman malam ini, saya tidak akan membunuh Anda. Air mata memalukan Sima Feier berdesir, Tuan, tolong ikuti saya. Setelah itu, Sima Feier berbalik dan naik ke kamar kerja di lantai 2. Tan Yun mencibir, diikuti olehnya dan berkata dengan keras, buka pakaianmu. Sima Feier meneteskan air mata dan tanpa daya melangkah mundur dari rok panjangnya. Saat ini,
dia menemukan bahwa Tan Yun memandangi tubuhnya dan menunjukkan obsesinya di matanya. Itulah waktunya. Sima Feier, setelah mengambil keputusan, mendekati Tan Yun telanjang dan terisak. Ini pertama kalinya. Aku ingin bersikap lembut. Haha, tidak masalah. Tan Yun tertawa di wajahnya, tetapi dia waspada di dalam hatinya. Sima Feier mengulurkan tangan giok tanpa tulang yang lembut dan mulai menyentuh dada Tan Yun, membuatnya tampak seperti membuka baju Tan Yun. Tan Yun, pasangan ini cukup menyenangkan, dengan mata tertutup. Pergi ke neraka. Pada saat berikutnya, Sima Feier tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Sebuah belati hitam dilapisi dengan Tan Yun yang sangat beracun menusuk tenggorokannya seperti kilat. Tepat ketika Sima Feier berpikir bahwa pria besar yang tidak siap itu tertarik oleh kecantikannya dan membuatnya berhasil, Tan Yun hampir pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya dan memegang pergelangan tangan kanan Sima Feier dengan belati. Kamu, Sima Feier benar-benar ketakutan. Apa yang kamu? Tan Yun tiba-tiba meraih leher batu giok Sima Feier dengan tangan kirinya dan meraih belati di tangan kanannya, menutup mata ke tubuhnya yang membuat pria manapun bersemangat. Pada saat ini, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuhnya. Wajahnya tampak seperti pria parubaya dan dengan cepat berubah menjadi seorang pria muda. Kemudian janggutnya rontok dan wajah tampan dan acuh tak acuh muncul. Sima Feier tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia pernah mendengar bahwa seorang pria besar bernama Tan Yun membantai kota yang ditinggalkan, tetapi dia tidak memikirkan Tan Yun yang telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Ada apa? Dia belum mati. Hati Sima Fei memicu gelombang yang mengerikan. Dia berpura-pura miskin dan dirugikan. Siapa kamu? Kami tidak punya keluhan. Mengapa kamu membunuhku? Jika Anda menginginkan tubuh orang lain, mereka akan memberikannya kepada Anda. Diam. Tan Yun berkata dengan tegas, sudah waktunya untuk berpura-pura. Masih bisakah kamu berpura-pura? Aku sangat mengagumimu. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, kata Smurfield. Tidak mengerti. Tan Yun mencibir. Kau membawaku pergi dari kota Tuhan. Jika saya tidak takut api, saya akan dibakar oleh api matahari Anda yang sebenarnya. Beraninya Anda mengatakan Anda tidak mengenal saya. Jika kamu menyangkalnya lagi, aku akan melemparkanmu telanjang di jalan sekarang. Mencium pidato itu, mata Sima Feier dipenuhi dengan warna panik yang kental. Tan Yun, aku tahu aku salah. Jangan bunuh aku, kan? Selama kamu tidak membunuhku, aku akan melayanimu mulai sekarang. Tan Yun berkata sambil tersenyum, layani aku tidak berpikir kamu kotor. Sima Feier, aku di sini hari ini untuk mengambil hidupmu. Selain itu, omong-omong, aku akan membiarkan Sima Yongzheng bersatu kembali denganmu segera. Setelah mendengarkan, ketika Sima Feier ingin mengatakan hal lain, leher Tan Yun patah. Tan Yun memegang belati, menikam Sima Feier di tengah alisnya, dan jiwa kaisar serta janin kaisar menghilang sebelum dia melarikan diri. Setelah Tan Yun membasuh rumah militer Jenderal Sima, dia meninggalkan mansion dengan kepala linghu. Tan Yun menunjukkan Hong Meng Shenbu seperti hantu di malam hari. Dia muncul di depan peri abadi di jalan. Setelah mengendalikan yang abadi, dia menyerahkan cincin peri kepada yang abadi dan memerintahkan, kirim cincin peri ke rumah wakil wali kota dan bawakan sebuah pesan untuk membuat rubah terbang. Dikatakan bahwa Tan Yun, Jenderal Kota Abadi Suanyuan, telah membuatnya bermasalah sejak dia pertama kali datang ke kotamu. Tolong terima hadiah di atas ring. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit malam. 2 jam kemudian, Zishi. Tan Yun jatuh dari langit dan mendarat di luar sebuah rumah megah. Rumah ini adalah rumah militer Jenderal Suge. Kedua pengawal yang menjaga gerbang mansion juga mengikuti Suge Xiong dari kota abadi Suanyuan. Tan Yun tidak mengenali mereka, tapi mereka mengenali Tan Yun. Tan Yun. Kedua orang itu tercengang, dan salah satu dari mereka gemetar. Kamulah yang membunuh kota yang menjaga Jenderal Abadi dan membantai lebih dari 20.000 orang abadi. Bukankah kamu sudah mati? Tan Yun Mo memandang mereka dan berkata, mengkhianati kota abadi Suanyuan dan menjadi anjing lari dari makhluk abadi yang unggul, Anda pantas mati. Bang bang. Tan Yun melemparkan 2 kepalan tangan dan kepala mereka meledak seperti semangka. Tubuh tanpa kepala jatuh di depan pintu.
Bang! Tan Yun menendang pintu mansion dan memasuki mansion dengan pedang. Setelah mendengar suara itu, para pengawal yang berpatroli di rumah itu datang satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Tan Yun, mereka sangat ketakutan sehingga kaki mereka melunak. Saat melarikan diri, mereka berteriak. Tidak, tidak, Tan Yun dari kota abadi Xuanyuan akan datang. Hal-hal besar itu buruk, Tan Yun akan datang. Petik 2. Suara ketakutan para penjaga bergema di seluruh mansion. Tan Yun tampak kedinginan dan membunuh para penjaga dengan pedang. Setelah video pendek, kediaman militer Jenderal Suge, lebih dari 3.000 orang tidak memiliki kehidupan untuk kembali. Setelah darah membasuh rumah militer Jenderal Suge, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam malam. Sebelum pergi, Tan Yun menulis di gerbang mansion dengan darah musuh, ini adalah akhir dari pengkhianat. 2 jam kemudian, dalam kegelapan, Tan Yun memasuki kediaman militer Jenderal Wang dan membunuh lebih dari 2.900 orang di kediaman itu. Sampai malam memudar, Tan Yun membasuh kediaman 11 jenderal yang mengkhianati kota abadi Xuanyuan dalam semalam. Kemudian, Tan Yun Chao meninggalkan kota Fangxi yang ditinggalkan. Setelah terbang di udara selama 7 jam, Tan Yun datang ke kota alun-alun yang sangat makmur. Sekarang Tan Yun tidak mau diakui, karena semua orang yang melihatnya di kota yang ditinggalkan telah dibunuh olehnya. Tan Yun mengetahui melalui penyelidikan bahwa ada 2 toko yang menjual kayu bakar di alun-alun kota. Pertama, paviliun es dan api, langsung di bawah rumah tuan kota. Yang kedua adalah, aula peri api dan, yang dibuka oleh Guild Alkimia. Tan Yun menguraikan ejekan di sudut mulutnya dan berpikir, karena 11 jenderal kota abadi Xuanyuan telah berlindung di kota yang ditinggalkan, jelas bahwa serikat alkimia, senjata, susunan, dan jimat dari kota abadi Xuanyuan juga memiliki diikuti. Miao Silin, kita akan segera bertemu. Tan Yun tidak pergi ke paviliun api es dan aula peri api dan, tetapi terbang ke Guild Alkimia di kedalaman kota alun-alun. Menurut pendapatnya, apakah Miao Silin atau tingkat teratas dari serikat alkimia, karena ia berfokus pada alkimia, pasti ada api yang nyata. Api sebenarnya dari orang-orang ini dan guild pemurnian tingkat tinggi mungkin lebih baik daripada api 2 toko. Selain itu, Tan Yun percaya bahwa keempat guild adalah salah satu fondasi kota yang ditinggalkan. Sangat mendesak untuk menghancurkan 4 guild. Setengah jam kemudian, Tan Yun Fei jatuh di luar menara setinggi 3.000 kaki. Dia mendongak dan memasuki serikat alkimia dengan mencibir. Halo, abadi, siapa yang kamu cari? Seorang murid dari serikat alkimia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat penampilan Tan Yun Xiu. Dia hormat. Di mana Miao Silin? Kata Tan Yun. Anda sedang mencari wakil presiden kami. Murid itu berkata, iya, sekarang wakil presiden kita Miao ada di ruang alkimia di lantai 305. Mendengar pidato itu, Tan Yun menamparkan muridnya sampai mati. Berdengung. Saat berikutnya, ketika lapisan luar menara, yang tingginya hingga 3.000 kaki, kosong seperti air, Tan Yun mengatur penghalang insulasi suara. Memegang pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun datang ke lantai 2 dan membunuh semua makhluk abadi yang sedang menyempurnakan di ruang alkimia. Sebelum membunuh, kendalikan orang-orang melalui murid Dewa Hong Meng dan biarkan mereka menyerahkan atribut es dan api sejati di bawah api. Kemudian, Tan Yunru naik ke lantai 3, membantai 304 lantai dan membunuh lebih dari 30.000 orang abadi. Dapatkan atribut es, atribut api sejati kehidupan ini, masing-masing lebih dari 30.000 jenis. Pada saat ini, Tan Yun naik ke lantai 305, yang juga merupakan lantai atas menara. Ada 4 kamar alkimia di menara atas. Salah satunya adalah ruang alkimia presiden, dan 3 lainnya adalah ruang alkimia dari 3 wakil presiden. Tan Yun sudah menanyakan tentang pesan-pesan ini dalam perjalanannya dari lantai pertama ke lantai 305. Bang! Tan Yun menendang keluar pintu kamar alkimia Miao Silin. Segera, dia menggertak dirinya sendiri ke ruang alkimia, yang kosong. Di mana orang-orang? Ketika Tan Yun bingung, di ruang alkimia besar pertama, Presiden Jiang Hong sedang berbicara dengan Miao Silin dan 3 wakil presiden lainnya. Suara apa? Jiang Hong mengerutkan kening,
memandang seorang wakil presiden dan berkata, Liu Feng, pergi dan lihatlah. Orang tua bernama Liu Feng mengangguk dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Dia kebetulan melihat seorang pemuda berbaju ungu berjalan keluar dari ruang alkimia Miao Silin. Ketika Liu Feng melihat bahwa pintu ruang alkimia Miao Silin telah berubah menjadi reruntuhan, dia menghembuskan nafas dari tanah suci kaisar tingkat ke-6 di tubuhnya dan meraung, kamu bocah tingkat 8 tanah manusia kaisar, kamu mencari kematian. Ya, aku hanya ingin mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Tan Yun berkata dengan dingin, melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi dan menendang dada Liu Feng. Klik. Uff. Sebelum Liu Feng bereaksi, dadanya runtuh, mulutnya menyemburkan darah, dan dia terbang terbalik ke ruang alkimia presiden. Liu Feng, siapa yang menyakitimu? Jiang Hong bertanya dengan tergesa-gesa. Presiden, saya seorang pemuda berbaju ungu. Tanpa kata-kata Liu Feng, Tan Yun melangkah ke ruang alkimia dan menatap Miao Silin, yang sekarang adalah kultivasi tingkat keempat di tanah suci kekaisaran. Tan Yun, bukankah kamu sudah lama mati? Miao Silin menatap dengan sangat terkejut di matanya. Mati, Tan Yun tertawa, orang tua, jangan bicara omong kosong. Bukankah kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam putra angkatmu Miao Jincheng dan cucu Miao Wei? Sekarang aku sudah membawanya ke pintu. Kamu pasti sangat senang. Setelah itu, Tan Yun muncul di depan Miao Silin seperti kilat ungu, menamparkan wajahnya dan mendorongnya pergi. Puff puff. Tan Yun seperti hantu. Dia mengambil pedang dan memotong semua kaki Miao Silin dari kedipan di ruang kultivasi. Tan Yun, jangan bunuh aku. Miao Silin ketakutan dan berkata, ada kesalahpahaman tentang ini. Aku tidak pernah mengirim seseorang untuk membunuhmu, sungguh. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menunjukkan murid surgawi Hong Meng-nya dan mengendalikan keempat orang itu, serahkan hidupmu yang sebenarnya. Ya, keempat orang itu tampak kusam dan mengorbankan atribut api dan atribut es di tubuh mereka menjadi 8 kelompok api, yang perlahan-lahan terbakar di udara kosong. Tan Yun menawarkan waktu dan ruang terbaik pagoda abadi di telinganya dan mengumpulkan api ke 66 lantai. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan pagoda ruang dan waktu abadi, menari tirai pedang dengan tangan kanannya, dan menyelubungi keempat Miao Silin. Puff, puff. 4 orang Miao Silin dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan mayat. Sesaat kemudian, Tan Yun terbang keluar dari Guild Alkimia, lepas landas dan mendarat di puncak menara Guild Alkimia. Bang! Wow! Saat Tan Yun menginjak, dalam sekejap, menara